pemihakan pada satu kelompok dari dua yang bertikai menurut saya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, ya. Itu yang membuat kenapa Israel tidak percaya pada negara-negara Muslim, pada negara-negara yang selama ini berusaha mendamaikan tapi diam-diam memihak atau memberikan pemihakan yang berlebihan pada Palestina dan mengunci ruang sama sekali buat Israel, ya. Dia ingin mengatakan bahwa selama Israel tidak dibicarakan, selama Israel tidak diberikan jaminan keamanan sebagai sebuah negara merdeka, selama itu pula proses perdamaian tidak akan pernah terwujud. Hari ini saya mau membahas tentang peristiwa yang baru saja berlangsung di Timur Tengah, yaitu proses perdamaian antara Israel dan Hamas. Seperti kita ketahui, proses perdamaian itu berjalan dengan lancar, dengan dimediasi oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara. Yang menarik dari pertemuan itu adalah bahwa Indonesia ikut diundang hadir dalam pertemuan penting itu. Ini untuk pertama kalinya Indonesia dilibatkan dalam perundingan-perundingan di Timur Tengah pada level yang sangat penting, ya. Tentu saja ada beberapa kali delegasi kita ikut andil dalam pembicaraan tentang Timur Tengah, tapi dalam acara yang sangat high class, yang sangat penting ini, rasanya baru pertama kali ini negara kita diundang dan dilibatkan untuk pembicaraan perdamaian di Timur Tengah. Saya kira alasannya bukan hanya Indonesia sebagai negara besar, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, tetapi juga ini ada kaitannya dengan pidato Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu, ya. Seperti kita tahu bahwa dalam sidang umum PBB untuk menyelesaikan masalah Gaza beberapa minggu lalu, Presiden Prabowo melontarkan satu pernyataan yang menghentak banyak orang, ya. Tentu saja pernyataan Presiden Prabowo disikapi secara pro kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak, ya. Seperti kita tahu pernyataan itu adalah bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Nah, sesungguhnya pernyataan Pak Prabowo ini cukup netral dan masih berada dalam garis perjuangan bangsa Indonesia untuk membela atau mendukung Palestina, ya. Cuma selama ini memang perlu kita pahami bahwa dukungan negara-negara Muslim atau khususnya negara-negara Timur Tengah kepada Palestina itu tidak bersifat objektif dalam pengertian bahwa yang ditekankan adalah soal kemerdekaan Palestina, yang mereka pedulikan adalah nasib atau keadaan di Gaza, di Palestina secara umum. Tidak pernah menyinggung tentang nasib Israel, tidak pernah membicarakan tentang bagaimana keadaan Israel, ya. Hal yang paling jelas adalah setiap kali pembicaraan tentang two-state solution, hampir semua negara Muslim menerima tawaran two-state solution, solusi dua negara, tetapi mengabaikan satu kenyataan bahwa satu di antara dua negara itu adalah Israel, ya. Jadi kalau kita mau mengakui dan mendukung kemerdekaan Palestina, maka logikanya kita juga harus mendukung dan mengakui negara Israel sebagai negara merdeka. Nah, sebetulnya ini inti pidato Presiden Prabowo, ya. Dia ingin mengatakan bahwa selama Israel tidak dibicarakan, selama Israel tidak diberikan jaminan keamanan sebagai sebuah negara merdeka, selama itu pula proses perdamaian tidak akan pernah terwujud, ya. Nah, jadi
apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah poin yang sangat penting dan itu didengar bukan hanya oleh Amerika dan para pemimpin dunia, khususnya oleh Israel. Seperti kita tahu, setelah itu ada respon yang sangat antusias dari media Israel dan juga dari pemerintah Israel. Ya, kita lihat ada billboard besar di Tel Aviv dan beberapa tempat di Israel yang memajang foto Pak Prabowo dan para pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Donald Trump. Ini menunjukkan bahwa ada apresiasi yang begitu tinggi pada pidato Presiden Prabowo. Dan karena itulah dalam beberapa video sebelumnya saya mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo terlepas dari kontroversi dan penolakan orang terhadap pidato itu, ya. Buat saya itu adalah sebuah langkah maju, itu adalah sebuah terobosan dari kebuntuan yang selama ini dilakukan oleh banyak diplomat Muslim, ya, atau diplomat dari negara-negara Muslim. Saya selalu mengatakan kalau kita mau mendapatkan solusi yang efektif, maka kita harus mencoba sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, ya. Selama ini apa yang ditawarkan oleh negara-negara Muslim, seperti saya bilang tadi, itu terlalu memihak kepada Palestina dan mengabaikan hak-hak Israel. Nah, dalam pidato itu Pak Prabowo menyeratkan satu hal yang selama ini tidak dibicarakan oleh banyak orang, ya. Nah, saya kira karena alasan itulah kemudian Indonesia diundang dalam pertemuan di Sharm el-Sheikh di Mesir, ya, untuk membicarakan gencatan senjata dan proses perdamaian di Timur Tengah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Indonesia, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ini merupakan satu terobosan yang berdampak positif bagi perkembangan diplomasi, bagi perkembangan upaya perdamaian di Timur Tengah, upaya perdamaian Israel dan Palestina, ya. Tentu saja jalannya masih sangat panjang, tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, saya kira kita harus apresiasi dan ini sudah memetik hasil paling tidak. Selama ini ada banyak sekali kritik tentang diplomasi Indonesia yang kurang berperan di dunia internasional, tidak terlalu efektif di panggung dunia, ya. Nah, sekarang dengan terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, Indonesia mulai menyita perhatian. Dan saya kira ini kesempatan yang bagus bagi Indonesia dan para diplomat Indonesia untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Presiden Prabowo, ya. Bagi sebagian orang ini mungkin dianggap sebagai sebuah kekalahan atau sebagai sebuah kemunduran karena selama ini sikap kita begitu tegas, begitu keras mendukung Palestina, ya, tanpa sedikit pun memberikan ruang buat Israel. Ini yang selalu saya kritik. Kita berusaha untuk menjadi penengah, menjadi hakim yang objektif, tetapi belum apa-apa kita sudah memihak, ya. Pemihakan pada satu kelompok dari dua yang bertikai menurut saya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, ya. Itu yang membuat kenapa Israel tidak percaya pada negara-negara Muslim, pada negara-negara yang selama ini berusaha mendamaikan tapi diam-diam memihak atau memberikan pemihakan yang berlebihan pada Palestina dan mengunci ruang sama sekali buat Israel, ya. Setiap kali ada upaya perdamaian antara negara-negara Arab dengan Israel, negara-negara Muslim umumnya merespon dengan negatif dan ini mengindikasikan ketidakpercayaan pada Israel dan tentu saja Israel merespon sikap seperti ini juga dengan nada negatif. Kalau kita mau dihormati orang, kita harus menghormati orang. Kalau kita ingin diterima oleh orang lain, kita juga harus memberikan gestur yang positif kepada orang lain. Nah, selama ini kita membela secara membabi buta pada satu pihak di mana sebetulnya kita tahu ada banyak masalah dengan pihak itu.
Nah, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah pembuka pintu bagi upaya penyelesaian damai Israel Palestina ke depan dan upaya untuk membuka lembaran baru ya konflik yang selama ini menghantui dunia Islam ya Israel selalu dijadikan momok bagi negara-negara Arab dan dunia Islam. Pandangan semacam itu mungkin sudah harus ditinggalkan. Apa yang harus dipikirkan, visi yang harus menjadi pegangan negara-negara Muslim di dunia ke depannya adalah bagaimana menciptakan perdamaian sebanyak mungkin, sebesar mungkin kepada negara manapun di dunia, termasuk negara-negara yang selama ini mereka benci, termasuk negara-negara yang selama ini menjadi momok bagi mereka. Karena tanpa mengubah sikap itu, selamanya kita akan jalan di tempat, selamanya kita tidak akan pernah beranjak. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya Indonesia akan memiliki peran penting jika sikap yang sudah dimulai oleh Presiden Prabowo dilanjutkan dengan semangat yang optimis, dengan semangat yang positif berhadapan dengan negara-negara di dunia ya. Jangan lagi ada prasangka yang tidak perlu, jangan lagi mengompori sesuatu yang tidak perlu ya. Yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh para diplomat, oleh para tokoh di Indonesia adalah menanamkan sesuatu yang positif, menanamkan baik sangka atau husnuzon kepada bangsa kita, bukan terus-menerus menebar kebencian, mengompori masyarakat yang mudah sekali terpicu kemarahannya. Oke, mudah-mudahan ke depannya perdamaian di Timur Tengah akan segera terwujud, perdamaian Israel-Palestina dan juga perdamaian negara-negara Arab, negara-negara Muslim dengan Israel akan segera terwujud. Terima kasih sudah menonton, salam.